Assalamualaikum Mas Juno. Sekarang ayah mau sharing tentang gimana ngelatih Mas Juno untuk berhati-hati gitu ya. Hati-hati ini penting terutama untuk kualitas akhlak Mas Juno yang amanah dan fatonah gitu. Kalau nggak hati-hati, orang bakalan susah untuk amanah. Dia akan melakukan segalanya tanpa pertimbangan. Apa yang dititipkan ke dia nggak akan digunakan dengan hati-hati ya gitu ya. Kemudian fatonah itu seperti kalau nggak hati-hati dalam belajar. Nah itu boleh. Ini dibongkar. Ya udah. Mana ini belum nyala tuh. Ya udah. Bongkar. Nanti dulu kalau ada yang tutup Iya. dipasang lagi jadi siap. Ya dibongkar. Ya. Tapi jangan di sini ya Mas ya. Di sini aja. Kalau enggak di depan sambil nonton TV boleh. Ya murnya ditaruh situ ya, biar nggak hilang. Tapi jangan dikunci ya. Iya nggak dikunci. Itu nggak dibawa. Oke. Oh iya. Ya, gimana cara melatih hati-hati yaitu penting supaya bisa amanah sama bisa fatonah, cerdas dalam belajar itu harus hati-hati. Harus hati-hati cara ngambil sumbernya dari mana, belajarnya juga harus hati-hati, penggunaan ilmunya juga harus hati-hati. Itu ya orang fatonah, orang cerdas itu begitu. Kemudian jadi Juno itu usia 9 bulan 10 hari udah bisa belajar jalan, udah jalan, itu udah merangkak, udah lewat ya, maksudnya Mas Juno tuh nggak pakai merangkak, jadi duduk langsung kayak mau merangkak tapi langsung ngerambat ya, karena mau merangkak juga nggak luas ya tempatnya jadi langsung melipir ke pinggir, terus pegangan gitu, berdiri gitu, rambatan gitu, merambat. Terus itu 9 bulan 10 hari udah bisa jalan. Nah, gimana cara ayah ntar dia tuh ya 9 bulan 10 hari Mas Juno udah bisa berjalan. Nah terus di usia 4 tahun ini Mas Juno ini menurut ayah sama ibu udah bisa hati-hati, udah pinter hati-hatinya tuh ya, kayak main prosotan itu bisa kira-kira mana yang Mas Juno kira-kira sakit apa enggak nih pas jatuh gitu tuh bisa dilihat dari atas gitu. Misalnya Mas Juno udah naik ke atas, lihat bawah, kira-kira nggak sakit, meluncur. Kalau terlalu tinggi kira-kira sakit nggak jadi merosot gitu. Kayak nyebrang jalan juga udah tahu Mas Juno kalau itu jalan harus berhenti dulu di pinggir, terus lihat kanan kiri jalan, nyebrang bareng sama ayah apa sama ibu gitu. Terus 4 tahun ini Mas Juno juga udah bisa belajar masak telur ditemenin sama ibu gitu ya, jadi ibu yang nyeplok terus sereng gitu, nanti Mas Juno yang megang soletnya, digeser-geser gitu ya, digoreng gitu istilahnya. Kemudian ngangkat piring gelas itu ayah sama ibu udah nggak khawatir, Mas Juno udah bisa pegang dengan hati-hati gitu, nggak pecah. Nyuci piring itu Mas Juno juga ngikut tuh, jadi walaupun apa udah nyuci juga, yang beling-beling juga udah berani pegang untuk nyuci, dan ayah juga udah percaya lah, maksudnya nggak terlalu ngeri itu untuk Mas Juno nyuci piring beling gitu. Itu 4 tahun menurut ayah sih udah kemajuan banget ya. Dulu 4 tahun ayah nggak kayak gini, tapi Mas Juno udah bisa begini, jadi menurut ayah itu udah kemajuan gitu. Gimana caranya ayah bisa bikin Mas Juno begitu? Yang pertama, ayah dan ibu tuh selalu membiarkan Mas Juno merasakan konsekuensi, terutama pada saat belajar jalan. Mas Juno tuh ya ayah pegangin ini,
waktu Mas Juno belajar jalan tuh Mas Juno pakai galon, ayah pegangin galonnya kan, terus nanti Mas Juno berdiri terus gelundung gitu, lama-lama ayah lepas galonnya, Mas Juno pegang sendiri. Ketika Mas Juno jatuh, ayah sama ibu tuh tenang aja, biarin, memang ayah sama ibu sengaja supaya Mas Juno bisa merasakan jatuh tuh seperti apa, supaya nggak sakit bagaimana. Itu ayah yakin itu sudah ada mekanismenya dari Allah gitu ya, secara otomatis Mas Juno belajar gitu, kalau udah merasa sakit berarti harus bagaimana gitu. Makanya Mas Juno tuh nggak dititah karena memang ternyata di penelitian terkini menitah itu nggak bagus ya, karena ya itu nggak belajar jatuh terus gimana mengantisipasi supaya nggak jatuh, kalaupun jatuh harus gimana caranya supaya nggak sakit, itu nggak belajar gitu. Nah Mas Juno belajar, ayah biarin Mas Juno tuh naik box gitu ya sampai jatuh, kecuali udah sampai lantai boxnya tingkat 3 gitu ya ayah pegangin buat turunnya. Tapi kalau di tingkat 1 doang gitu, kira-kira dia Mas Juno mau turun ya tak biarin aja gitu. Ketika dia jatuh, Mas Juno jatuh ya kayak diemin aja. Kalau memang sakit kan bakalan nangis, kalau nggak sakit nggak akan nangis, karena seringnya tuh anak kecil nangis bukan karena sakit tapi karena kaget atau karena malu gitu. Kejadian itu maksudnya di Mas Juno kalau lagi ada tamu, ada siapalah gitu, kayak dulu awal-awal Nini, Imam, nenek gitu ya, itu kalau Mas Juno jatuh kan hebohnya gitu, malah nangis ya. Kalau ayah sama ibu jatuh aja ya, kalau emang sakit bakalan nangis, kalau nggak sakit nggak nangis gitu. Kemudian kalau pas Mas Juno nangis karena sakit gitu ya, karena jatuh apa karena dan macam-macam karena konsekuensi yang Mas Juno lakukan gitu, itu ayah jelaskan kenapa bisa sakit seperti itu, jelaskan kenapanya, kemudian akibatnya tuh kan jadi sakit karena tadi Mas Juno begini, dan besok lagi lebih hati-hati ya gitu. Jadi jelaskan kenapa sakit, kemudian akibatnya tadi karena sakit itu karena misalnya karena lompat, terus karena nggak hati-hati lompatnya terus jadinya sakit gitu kan dijelaskan. Terus harusnya bagaimana diterangkan, harusnya Mas Juno kalau mau lompat dilihat dulu, hati-hati jangan dilenger, siap-siap mendaratnya begini gitu. Dan ayah dan ibu tuh paling anti menyalahkan pihak lain, kayak misalnya kesandung salah batunya, enggak, itu salah Mas Juno nggak melihat batunya gitu ya. Kayak misalnya lompat ke pelosok gitu, salah lubangnya ya enggak, yang salah Mas Juno nggak lihat lubangnya atau lompatnya kurang jauh, makanya misalnya masuk lubang gitu jatuh tuh kan karena Mas Juno tadi nggak ngelihat ke bawah, lompatnya ngawur, jadinya Mas Juno masuk lubang. Besok lagi nanti lompatnya yang lebih jauh, yang lebih tinggi, dilihat lubangnya ya gitu. Itu jangan dilarang untuk melompat, malah tapi diajarin supaya melompatnya lebih tinggi atau lebih jauh, lebih hati-hati begitu, termasuk lari terus macam-macam gitu ya, jadi nggak takut gitu. Terus yang ketiga, jangan kagetan, itu kalau misalnya anak jatuh atau anak terluka gitu, jangan heboh sendiri gitu, biarin si anak gimana responnya. Kalau emang sakit ya nangis, ya udah kita datengin, kita bersihkan, kita sapu. Diapain? Ini dibongkar, masih ada. Oh iya, bentar lagi ya, ayah selesaiin ini dulu ya. Nah, terus yang keempat, ini ayah sama ibu membiarkan Mas Juno untuk nyoba lagi, tapi dengan lebih hati-hati atau lebih kuat gitu. Makan es krim dulu ya. Oke. Ya udah, dibuka pintunya itu. Gitu ya. Jadi biarkan, jadi 4 itu, biarkan anak itu merasakan konsekuensi. Kedua,
kedua dijelaskan konsekuensinya itu dari mana, kenapa, harusnya bagaimana. Tiga, kita jangan kagetan, biasa aja gitu. Terus yang keempat, si anak jangan terus di stop, tapi biarin nyoba lagi, tapi dengan cara yang lebih baik gitu ya, lebih hati-hati atau lebih jauh lompatnya atau lebih tinggi gitu ya Mas ya. Semoga pelajaran ayah bagaimana mendidik Mas Juno jadi lebih hati-hati bisa diterapkan di anak Mas Juno nanti. Kalau ada kurangnya ya semoga dilengkapin, ayah minta maaf gitu. Kalau ada manfaatnya semoga bisa jadi amal jariah ayah ya gitu ya. Assalamualaikum.